Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Demikian dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Satu hal yang sangat menarik. Kita diajak untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Dan tema yang kita ambil meneladani kehidupan Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang profesor Tiongkok yang bertobat dan menerima Kristus dalam hidupnya menceritakan sebuah perumpamaan. Katanya ada seorang pemuda yang jatuh dalam lubang yang gelap dan kotor. Lalu ia berusaha memanjat keluar, berusaha untuk bebas, tapi dia tidak berhasil. Lalu datanglah 3 orang tokoh. Seorang tokoh yang namanya si A. Ia melihat pria di dalam lubang itu dan berkata, laki-laki malang, seandainya ia mendengarkan saya, ia tidak akan jatuh ke dalam lubang. Setelah berkata demikian, lalu ia pergi. Kemudian datang tokoh si B. Ia melihat pria itu dan berkata, laki-laki yang malang, kalau saja ia bisa naik ke sini, sedikit saja saya akan menolongnya. Dan ia juga pergi. Setelah sekian lama datanglah tokoh si C. Ia melihat pria itu dan berkata, laki-laki yang malang. Lalu dia melompat masuk ke dalam lubang, menolong dan mengangkat laki-laki itu keluar. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang paling benar dan tahu apa yang menjadi tindakannya? Tentunya yang ketiga. Dan ketiga inilah yang kita sebut dengan Yesus. Sebuah kartu Natal beberapa tahun lalu, pada bagian depan kartu tergambar para raja yang diktator yang muncul sepanjang sejarah. Siapakah mereka? Pertama adalah Alexander Agung, yang kedua adalah Julius Caesar, lalu ketiga adalah Napoleon Bonaparte, dan keempat adalah Adolf Hitler, lalu yang kelima adalah Vladimir Lenin. Kemudian di dalamnya tertulis, namun hanya satu Allah yang mau menjadi manusia. Kita memuji Dia dan menyembah Allah yang dengan rela menjadi hamba yang begitu hina untuk menjadi juru selamat kita. Dan teladannya menumbuhkan inspirasi bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Di nats ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki atau memikirkan tentang apa yang telah diserahkan Yesus melalui Allah melalui anaknya Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia ini, tentunya kita harus selalu mengingat bahwa seseorang yang sedikit menderita seharusnya tidak mengeluh di hadapan Kristus yang sangat banyak menderita. Sebagai contoh, apakah tepat jika kita bersusah hati dan mengeluh tentang tangan kita yang berkulit kasar di hadapan seseorang yang tidak memiliki tangan? Atau orang macam apa yang mempermasalahkan kakinya yang sakit di hadapan seorang yang tidak memiliki kaki sama sekali? Atau warga negara macam apakah yang mengeluh harus membayar pajak ketika berdiri
ia di tepi makam seorang yang rela mati demi membela negaranya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas, kita harus memikirkan Kristus yang sangat-sangat penuh kasih dan anugerah dengan serius. Sebab itulah awal dari pengorbanan terbesar yang membuat segala sesuatu, sekecil apapun kesulitan kita dan sebesar apapun beban kehidupan kita, itu tidak berarti. Allah yang kekal merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ia meninggalkan kemuliaannya dari surga dan menjadi manusia, bahkan hamba dari segala hamba demi menyelamatkan kita. Lalu hak apa yang kita miliki untuk mengeluh jika ia memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan saling melayani seperti teladannya yang mengasihi dan melayani kita setiap hari? Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita sesuai dengan tema yang kita ambil. Meneladani Yesus Kristus. Dunia ini menaikkan posisi orang-orang tertentu ke dalam kategori bintang karena kemampuan yang dimilikinya di bidang tertentu seperti olahraga, musik, akting, dan bakat-bakat lainnya. Fenomena bintang menciptakan standar sosial di mana masyarakat sering meniru gaya hidup, perilaku, hingga nilai-nilai yang dipopulerkan. Ini mencakup cara berpakaian, pola konsumsi, hingga pandangan hidup yang seringkali dipengaruhi oleh media. Tetapi bagi kita para pengikut Yesus, Yesus adalah bintang paling terang di seluruh jagat raya, bahkan di seluruh dunia ini. Dialah sang terang sejati. Apakah Anda mau meneladani Kristus, sang terang, sang bintang sejati dunia ini? Ia telah meneladankan sikap, pelayanan yang sejati, kerendahan hati, cinta kasih, dan bagian-bagian hidupnya dikorbankan untuk keselamatan kita. Cara hidup Kristus adalah teladan hidup bagi para murid-murid dan para pengikut lainnya. Dan inilah yang merupakan kunci keberhasilan kehidupan mereka untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia, bahkan hingga pada saat ini. Meneladani Kristus berarti mengadopsi cara hidup, pikiran, dan kepribadian Yesus sebagai standar utama dalam seluruh tindakan dan sikap kita. Meneladani kerendahan hati, ketaatan, dan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menanggalkan semua keegoisan kita, menanggalkan semua kesombongan kita, mengosongkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, sebagaimana Kristus yang lebih mengutamakan kita daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi sesuai dengan tema ini, teladanilah Kristus. Hendaklah kamu meletakkan semua hati dan pikiranmu seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami seperti apa kami hidup, seperti apa layaknya kami hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan dari dosa kami, kegelapan kehidupan kami oleh cinta kasih Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadikan kami murid-murid Yesus yang meneladani semua sikap hati dan jiwa pikiran dan perbuatan Yesus, sehingga kami layak disebutkan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang setia. Karena itu, janganlah kiranya kami bersikap seperti anak-anak durhaka yang tidak menghormati orang tua dan orang yang baik. Kiranya jadikan kami hamba-hamba Tuhan
yang selalu taat dan setia kepada Allah sebagaimana Yesus yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Berkati kami hari ini dalam menghadapi segala kondisi kami, agar kami boleh tetap meniru keteladanan Yesus dalam setiap bersikap, bertindak, dan berbuat. Berkati anak-anak kami dan juga cucu-cucu kami hari ini dalam beraktivitas. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu menjadi teladan bagi banyak orang seperti ajaran Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.